Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Bu Endang Lutfia. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sistem organisasi kehidupan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada sistem organisasi kehidupan. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita fokus pada identifikasi jaringan tumbuhan dan jaringan hewan, jenis-jenis organ hewan dan organ tumbuhan, hubungan antara sistem organ penyusun dan fungsinya, serta kita dapat menjelaskan pengertian organisme. Peta konsep yang kita pelajari pada bab ini yakni di jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Bisa diperhatikan di sini konsep-konsep yang akan kita pelajari. Selanjutnya, kita akan membahas jaringan-jaringan pada tumbuhan dan hewan. Sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama akan berkelompok. Nah, kelompok sel ini disebut jaringan. Yang pertama, jaringan pada tumbuhan. Tumbuhan ini memiliki bermacam-macam jaringan. Misalnya, jaringan pembuluh kayu atau disebut xilem yang berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Sedangkan jaringan pembuluh tapis atau phloem mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Selain xilem dan phloem, di tumbuhan penyusunnya ada berbagai macam jaringan. Misalkan di daun ada jaringan pelindung, jaringan pengangkut, dan jaringan dasar. Sedangkan pada batang tumbuhan ada jaringan pelindung, pengangkut, dan dasar juga. Di jaringan akar, ini akar ya, itu pun juga ada jaringan pelindung, pengangkut, dan jaringan dasar. Untuk lebih jelasnya ada pada gambar berikut. Beberapa jaringan pada tumbuhan diantaranya jaringan meristem yang berfungsi melakukan pembelahan sel tubuh. Jaringan meristem ini terdiri dari sekelompok sel yang memiliki sifat selalu membelah diri. Jaringan meristem ini biasanya terdapat pada titik tumbuh seperti ujung batang, kuncup, ujung akar, dan kambium. Yang kedua adalah jaringan epidermis. Fungsi jaringan epidermis ini adalah melindungi jaringan yang ada di dalamnya atau di bawahnya. Jaringan epidermis atau jaringan pelindung ini terdiri dari selapis sel hidup yang berbentuk pipih dengan permukaan atas dan bawah sejajar terhadap sisinya yang tersusun tidak beraturan. Biasanya menutupi permukaan akar, batang, dan daun. Yang ketiga, jaringan parenkim atau jaringan dasar. Sel-sel jaringan parenkim pada daun ini memiliki fungsi banyak mengandung plastisida yang fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Nah, jaringan parenkim ini juga terdapat pada akar dan batang. Nah, jaringan parenkim yang tidak mengandung kloroplas artinya tidak dapat digunakan untuk tempat fotosintesis, maka jaringan parenkim ini juga dapat berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Misalkan pada akar singkong. Nah, cadangan makanan pada tumbuhan singkong yang tersimpan di akar itu adalah jaringan parenkim. Selanjutnya yaitu jaringan penunjang atau penyokong. Ada jaringan sklerenkim dan jaringan kolenkim. Jaringan penyokong atau penunjang ini ada dua ya, kolenkim dan sklerenkim. Jika jaringan kolenkim ini umumnya terdapat pada tangkai daun, sedangkan jaringan sklerenkim
umumnya terdapat pada batang dan tulang daun. Dua-duanya berfungsi untuk penyokong atau penunjang berdirinya tumbuhan. Selanjutnya yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini berfungsi mengangkut air dan mineral maupun hasil dari fotosintesis, yaitu jaringan xilem dan floem. Pasti kalian sudah sering dengar. Jaringan xilem ini berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, sedangkan jaringan floem ini berfungsi mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan xilem ini terdiri dari beberapa tipe sel, yaitu xilem itu sendiri dan trakeid ya, bisa dilihat pada gambar. Trakeid ini terdiri dari sel-sel yang berdinding tebal dan mengandung zat kayu atau lignin. Sel trakeid ini berpori. Nah, air dan zat mineral ini mengalir dari pori-pori atau dari trakeid satu ke trakeid yang lain di sini. Kemudian kalau jaringan floem ini terdiri dari beberapa tipe sel juga, yaitu sel pengiring dan pembuluh tapis. Nah, jika jaringan xilem tadi tebal, kalau jaringan floem ini bentuknya lebih ke berlubang-lubang atau berpori seperti ayakan gitu ya. Nah, hasil dari fotosintesis nanti akan melalui pori-pori yang ada pada jaringan floem. Jaringan pada tumbuhan. Selanjutnya kita bahas jaringan pada hewan vertebrata dan manusia. Jaringan hewan. Ada beberapa jaringan di sini digambar. Ada jaringan tulang, jaringan saraf, jaringan adiposa atau jaringan lemak, jaringan tulang rawan, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan epitel, dan jaringan darah ya. Secara garis besar, jaringan hewan dan manusia ini dibagi jadi 4. Tadi kan ada 8 ya, di slide ini ada 8, tapi sebenarnya sebagian besarnya itu ada 4, yaitu jaringan epitel yang pertama. Ini gambarnya jaringan epitel. Fungsinya ini sebagai pelindung jaringan di bawahnya dari kerusakan karena gesekan mekanis, bisa karena radiasi ultraviolet maupun serangan bakteri. Selain itu, jaringan epitel juga bisa sebagai penyerap atau absorpsi pada lapisan dinding yang ada pada usus halus, serta dapat berfungsi sebagai alat ekskresi jika itu ada pada kulit. Yang kedua yaitu jaringan penunjang atau penyokong seperti tulang, jaringan tulang. Jaringan penyokong ini misalkan terdiri dari tulang keras, ada jaringan tulang rawan, jaringan ikat, darah, dan jaringan lemak. Ini termasuk ke dalam jaringan penyokong yang kedua. Yang ketiga yaitu jaringan otot. Jaringan otot pun ini kan fungsinya sebagai penggerak tubuh atau alat gerak aktif. Nah, jaringan otot ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, ketiga macam otot ini dibedakan berdasarkan letaknya dan fungsinya. Nanti akan dibahas lebih lanjut di kelas 8. Dan yang keempat yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf ini tersusun oleh saraf-saraf yang disebut neuron. Jaringan saraf ini berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsang. Nah, selanjutnya kumpulan dari jaringan ini akan membentuk suatu organ. Nah, ini pembahasan kita selanjutnya yaitu organ-organ pada tumbuhan dan hewan. Nah, ini kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda akan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Ini disebut organ. Organ-organ pokok. Ini yang pertama kita bahas yaitu organ pada tumbuhan. Yang pokok adalah akar, batang, dan daun. Lalu bagaimana dengan bunga dan biji atau buah? Bunga
buah dan biji itu bukan organ pokok, tapi organ yang merupakan cabang ya. Cabang dari ketiga organ ini. Organ yang utama yang pertama yaitu daun. Ini adalah gambar dari penampang daun jika dilihat dari mikroskop. Jadi daunnya disayat secara melintang, disayat tipis, dilihat di bawah mikroskop akan terlihat seperti gambar satu ini. Daun ini tersusun dari jaringan epidermis. Tadi jaringan epidermis ya, fungsinya untuk melindungi jaringan di bawahnya. Ada jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Ini termasuk jaringan parenkim. Ini jaringan parenkim. Dan juga ada jaringan pengangkut, yaitu xilem dan flem tadi. Sedangkan organ yang kedua yaitu akar. Seperti ini penampang akar jika dilihat di mikroskop. Akar ini tersusun oleh jaringan epidermis, jaringan parenkim, dan jaringan pengangkut atau xilem dan floem. Ini ya bagian-bagiannya. Dan yang ketiga yaitu batang. Organ batang ini tersusun oleh jaringan epidermis, parenkim, korteks, silinder pusat, dan jaringan pengangkut. Seperti ini gambarnya. Ini adalah penampang dari batang dikotil. Bisa dilihat penampang dikotil seperti ini. Selanjutnya yaitu bunga dan buah. Ini bukan merupakan organ pokok ya, tapi keduanya merupakan cabang yang berubah bentuk dan tumbuh terbatas. Organ tumbuhan seperti bunga, dan bunga ini nanti bila terjadi penyerbukan dan pembuahan maka akan terbentuk buah. Kemudian buahnya akan membentuk biji. Seperti ini bagian-bagian dari bunga. Kemudian selanjutnya kita bahas organ pada hewan. Organ yang dimiliki hewan tingkat tinggi ya dan manusia antara lain mata, paru-paru, jantung, hati, lambung, ginjal, telinga, kulit. Sedangkan yang ada pada gambar ini, yang A ini adalah gambar dari organ ya otak. Yang B ini gambar dari organ ginjal. C ini gambar dari organ usus besar. D ini organ paru-paru, ya benar sekali. Dan yang E ini gambar organ lambung. F ini organ hati. G adalah organ jantung. H ini organ kulit. Dan I adalah organ mata. Otak tentu saja ya, kita tahu bahwa otak ini pusat saraf ya, jadi mengatur seluruh kegiatan atau seluruh hal yang ada di tubuh manusia dan hewan ini. Kalau yang B ini organ apa tadi? Ginjal ya, itu berfungsi sebagai alat pengeluaran atau ekskresi, tempat untuk menyaring darah. Usus besar sebagai organ pencernaan, paru-paru ini sebagai alat pernafasan. Ini organ yang tersusun dari jaringan otot dan jaringan saraf di paru-paru. Ada lambung sebagai organ pencernaan, hati ini sebagai organ untuk tempat menawarkan racun yang terbentuk dalam tubuh. Organ ini terbentuk dari jaringan otot, jaringan pengikat, dan jaringan saraf. Yang G ini adalah jantung, fungsinya untuk memompa darah supaya beredar ke seluruh tubuh. Organ ini terbentuk dari jaringan otot jantung, jaringan pengikat, dan jaringan saraf. Yang H ini organ kulit, fungsinya juga selain sebagai indera peraba juga berfungsi sebagai pelindung dan pengatur suhu. Organ kulit ini terbentuk dari jaringan otot, jaringan epitel, dan jaringan saraf. Dan yang terakhir yaitu organ mata, fungsinya untuk melihat ya. Organ ini itu terbentuk dari jaringan otot dan jaringan saraf. Selanjutnya, organ-organ yang bekerja sama dan melakukan fungsi tertentu ini membentuk sistem organ.
Di manusia dan hewan, sistem organ misalkan sistem pernafasan, sistem pengangkutan, sistem pengeluaran atau ekskresi, sistem gerak, sistem pencernaan, sistem hormon, dan sistem saraf. Pada gambar ini adalah gambar dari sistem pernafasan. Ini gambar dari sistem transportasi atau sistem peredaran darah, sistem pengangkutan sama. Ini adalah yang gambar yang saya lingkar ini sistem ekskresi atau pengeluaran. Ada ginjal dan tandung kemih, berbagai organ di sini. Kemudian yang saya lingkari terakhir ini adalah sistem pencernaan, terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian lihat pada tabel ini. Misalkan sistem pernafasan, organ yang membentuk sistem pernafasan diantaranya ada hidung, tenggorokan, paru-paru, misalkan ya. Atau pada ikan misalkan di organ insang. Nah, fungsinya ini untuk menghirup oksigen sehingga dapat digunakan untuk memecah energi, jadi menghasilkan energi ya. Kemudian sistem pengangkutan atau sistem peredaran darah. Ada darah, jantung, pembuluh darah, organ penyusunnya. Fungsinya untuk mengedarkan zat makanan serta oksigen juga ke seluruh tubuh. Sistem pengeluaran atau ekskresi. Sistem ekskresi tadi ini ya. Sistem ekskresi ini bisa hati, ginjal, kulit, dan paru-paru juga. Ini mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, misalkan karbon dioksida, urin, atau garam di keringat ya. Sistem gerak. Sistem gerak ini ada sistem gerak pasif ya, yang di sini ada otot, tulang, sendi, dan rangka. Fungsinya untuk melakukan gerakan tubuh. Yang kelima yaitu sistem pencernaan. Ini ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, pankreas, dan hati. Fungsinya tentu saja mencerna makanan sehingga mudah diserap oleh darah, diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh, menghasilkan energi. Sistem hormon mengatur kerja hormon pada tubuh dan organ tubuh. Sistem saraf, otak, sumsum, tulang belakang ini merespon dan bereaksi rangsang dari luar. Ini adalah sistem organ pada hewan dan manusia. Selanjutnya sistem organ pada tumbuhan. Tumbuhan juga melakukan pernafasan atau respirasi, atau sering kalian sebut dengan fotosintesis. Organ penyusunnya daun, ada batang, dan akar. Fungsinya untuk menghirup oksigen ya. Jadi oksigen dan karbon dioksida ya untuk menghasilkan energi. Sistem pengangkutan pada organ tumbuhan. Ini terdiri dari organ daun, batang, akar yang memiliki phloem dan xilem. Fungsinya untuk selain mendapatkan bahan untuk membuat makanan, juga mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang ketiga yaitu sistem transpirasi atau penguapan daun dan stomata. Fungsinya untuk mengeluarkan air yang berlebihan atau disebut transpirasi pada tumbuhan. Dan yang keempat yaitu sistem gerak, terdiri dari akar, batang, dan daun. Fungsinya untuk merespon rangsang dari luar. Jangan salah ya, daun maksud saya tumbuhan itu juga memiliki sistem gerak. Gerak pada tumbuhan nanti akan kita pelajari di kelas 8. Ada gerak endonom, gerak esionom, dan gerak higroskopis. Nanti akan kita pelajari di kelas 8. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui bahwa di dalam tubuh terdapat beberapa sistem organ. Pada kelompok makhluk hidup multiseluler seperti manusia, antar sistem organ saling berhubungan dan bekerja sama untuk menjalankan fungsinya. Nah, sistem organ ini kemudian membentuk organisme. Ini tingkat hierarki kehidupan ya. Di organisme ini satu jenis makhluk hidup atau individu, misalkan manusia, hewan, maupun tumbuhan. Jadi sistem organisasi kehidupan mulai dari yang terkecil yaitu sel, membentuk jaringan, membentuk
organ, kemudian membentuk sistem organ, dan sistem organ ini akan membentuk suatu organisme. Nah, ini adalah sumber belajar yang dapat kalian lihat, ataupun juga kalian bisa belajar dari modul yang sudah saya berikan. Terima kasih telah mendengarkan pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya. Tetap patuhi protokol kesehatan jika kalian keluar rumah. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube Solid IPA agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video pembelajaran ke depannya. Like dan share jika ini bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.